hari ini. Oleh sebab itu, untuk Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini adalah satu berkat dari Tuhan karena kita diizinkan boleh duduk dan belajar bersama-sama. Selesai nanti buku bijak, boleh Ibu Tarigan juga tambahkan mungkin ada tips atau pengalaman-pengalaman di luar. Tetapi satu hal yang saya ingin tahu adalah, oh nanti saja saya tanyakan, ya jangan sekarang. Oke, Kasih ya. supaya supaya semakin seru dan penasaran, baik waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Tarigan memaparkan buku bijak buat kita semuanya. Terima kasih Ibu dan buat teman-teman boleh menonaktifkan mic-nya eh, supaya tidak mengganggu suaranya, begitu ya. Dan kalau ada yang host mungkin bisa dibantu untuk menonaktifkan. Terima kasih semuanya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Tarigan. Tuhan memberkati Ibu. Yuk, thank you. Ya, terima kasih buat Tuhan, buat semua teman-teman. Berikan kesempatan bagi saya kembali berjumpa kembali di udara secara online. Saya rindu juga nanti kepengennya secara onsite kita bisa berjumpa gitu. Tapi untuk saat ini masih online ya. Jadi terima kasih untuk Tuhan. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, kembali berjumpa dengan saya Ibu Tarigan dari HK Bogor, menyapa Bapak Ibu semua di Indonesia bagian timur. Sehat selalu, sukses selalu, salam 5 miliar, salam 5 pilar. Ya, ya, Ibu Tarigan host. Jadikan saya co-host supaya saya bantu pantau. oh gitu. Oke. Malam. Is, di mana kita lihatnya? Aku Di nggak lihat. itu, Ibu yang peserta partisipan. Oh ya, oke. Ibu klik partisipan. Oke ya, oke. Mana ya, Mom? Kemudian klik di saya dan jadikan co-host. Nama Mom Li nggak kuliah lagi. Oh, Lili ya? Ya, Jayapura. Oke. Co-host ya. Oke. Yes. Sudah? Oke, sudah. Bu Oke, Tarigan mau sudah. dibantu. Bu Tarigan mau itu, mau dibantu share screen buku bijak atau tidak? Tidak usah. Eh, nggak usah lah. Nanti deh. Oke. Aku belum save soalnya di laptop. Lupa. Dibacain Enggak, aja. kalau mau saya bisa share screen karena kan saya sudah co-host. Oh, boleh, boleh. Biar enak. Oke, silakan lanjut. Sambil saya persiapkan. Oke. Aku dari sampul depan dulu ya. Oke, teman-teman. Kita terus belajar dan terus belajar ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Nah, kita mau jadi orang hebat diciptakan oleh Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang-orang hebat yang selalu ya tuh sering kita nggak menyadari bahwa kita itu sesungguhnya orang hebat, tapi kita nggak menyadari sehingga kita merasa kita ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan sebenarnya itu sungguh-sungguh sangat unik ya. Bukan satu kebetulan, bukan, tapi memang direncanakan Tuhan. Jadi kita ini adalah pemimpin yang hebat sesungguhnya. Jadi tetapi untuk menjadi ya pemimpin hebat itu kita harus berlatih dan berlatih ya. Ciri pemimpin bijak adalah berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi ini perlu latihan. Dunia ini tempat kita latihan. Ibarat kita mau perang itu. Jadi setiap hari kita itu melatih diri kita sendiri, termasuk iman kerohanian kita. Yang paling utama itu harus dilatih. Karena apa? Dunia ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Jadi kita perlu persenjataan. Persenjataan bukan kepintaran, bukan kejagoan, kehebatan, kekayaan, bukan. Yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersenjatai diri kita dengan semua firman-firman Tuhan. Karena itulah senjata kita untuk melawan segala tantangan yang ada di luar sana. Karena kita ini apa namanya, tanpa Tuhan kita tidak akan jadi apa-apa. Ya, jadi harus kita melatih diri setiap hari ya. Kalau untuk kerohanian yang paling utama itu kita harus selalu berhubungan intim dengan Tuhan.
agar kita bisa merasakan Tuhan itu sesungguhnya ada di dalam hidup kita. Tidak bertinju sembarangan, jadi kita fokus. Jadi nggak asal melangkah itu harus kita fokus. Tujuan kita apa sih? Nah, supaya kita paham dan betul kita memiliki tujuan. Begitu. Jadi perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jadi kita perlu jaga stamina karena perjalanan kita masih panjang. Ya, masih panjang maksudnya bukan panjang lagi banget, bukan. Bukan maksudnya nanti tujuan kita akan capai puluhan tahun lagi, bukan. Tapi paling tidak ada temponya, ada waktunya, nggak instan, ya. Karena apa yang kita lakukan sekarang bukan suatu pekerjaan yang instan. Di situ kita itu langsung jadi, bukan. Nah, disitulah letaknya diperlukan iman percaya kepada Tuhan dan iman percaya kepada perusahaan. Maka jagalah stamina, andalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Doakan goal, strategi dan tim. Doakan leader. Ya, lanjut. Ya, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen dan persistence. Ya, jadi secara terus-menerus. Komitmen itu ibarat kata kita memelihara, ya, memelihara satu apa namanya? Kita memelihara sesuatu yang membuat kita nanti bisa terbang tinggi. Jadi kita harus pelihara. Mungkin sayap kita ini perlu, ya, di apa namanya, bulu-bulunya mungkin ya di ibarat burung itu yang nggak benar dibuang supaya pada saat nanti kita terbang itu tidak terjatuh lagi begitu kira-kira. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Komitmen persisten ini jangkanya bukan jangka instan, tapi jangkanya jangka ada waktu yang harus kita tempuh untuk meraih tujuan kita. Yang jelas di dalam komitmen dan persisten ini ada tujuan, ada goal. Nah, jadi kalau kita komitmen dan persistence, jadi kita eh, persen persentasenya itu lebih besar, ya, besar sekali kita meraihnya itu nilainya lebih besar, ya, jika kita tidak komitmen. Iya, kalau kita nggak komitmen, nggak persisten itu memperlambat, begitu kira-kira. Apalagi tidak ada nggak komitmen dan tidak persisten, ya, makin makin nggak terlihat hasilnya nanti. Jadi perlu kita eh, selalu berada di dalam impian kita, bermimpi tujuan kita itu ada dan mimpi kita itu adalah iman kita. Nah, maka itu akan jadi nempel, nempel kepada Tuhan yang paling utama dan kepada perusahaan. Kenapa harus nempel kepada perusahaan? Agar kita itu bergeraknya teratur. Ya, jadi tidak asal-asalan. Ya, jadi ada tips dan apa dari perusahaan seperti apa yang harus dijalankan kita jalankan. Jadi kita nggak membuat peraturan kita sendiri. Tunduk kepada perusahaan. Ya, jadi kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Jadi kehidupan kita adalah misteri yang kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, nanti malam, detik, 2 detik lagi kita nggak tahu. Yang jelas anggaplah saat ini hidup kita ini adalah yang terakhir. Jadi tetap setiap siap sedia. Mengikut Tuhan, siap sedia dipanggil Tuhan. Begitu kira-kira. Jadi kita selalu menjaga kebersihan rohani kita. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, bosan, kesal, bosan ya. Jadi inilah musuh kita yang perlu dibuang agar tujuan kita bisa tercapai. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut kepada pembacaan buku bijak kita ke tanggal 12 ya, tanggal 12 dua hari ini. Nah, ini saya bacakan petuah-petuah ini. Oke, 12. Ya, iya, tanggal 12. Orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran. Tetapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang dungu. Ya. Orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu, ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena apa? Saya bilang kita berbicara dalam buku bijak ini selalu yang menjadi unggulan kita adalah Tuhan. Ya, di dalam buku bijak itu unggulan itu atau model kita atau junjungan ya yang selalu kita puja dan kita idolakan ya. Idolanya figur idola yang ada di dalam buku bijak adalah Tuhan. Nah, jadi kita mengidolakan Tuhan itu sejauh mana?
Jadi orang yang cinta kepada pengetahuan itu ketika kita mendapat teguran itu ya kita diajarkan untuk TST ya, tahu diri, sadar diri, tahan diri gitu. Jadi orang yang ditegur itu tentunya adalah orang yang diperhatikan. Jadi berbanggalah kita jika kita itu ada teguran atau ada kritikan. Karena apa? Kita berarti diperhatikan orang. Ada sesuatu yang unik di dalam diri kita. Jadi ketika kita mendapat teguran mungkin ya menyakitkan atau apa segala macam. Karena teguran itu pun ada juga yang dibuat-buat, ada juga yang memang pure karena dari hati ya. Jadi ya apapun itu ya APBN, ambil positif, buang negatif. Jadi ya itulah hebatnya buku bijak, kita selalu dibimbing, diarahkan menjadi manusia-manusia yang benar-benar hidup di dalam rencana Tuhan. Orang baik disenangi Tuhan, tetapi orang yang merancangkan kejahatan akan menerima hukuman. Ini tabur tuai lah, ya. Jadi eh lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, ya. Lakukan pekerjaan apapun seperti untuk Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat tetap jaya oleh kejahatan, tetapi orang yang jujur tetap kukuh dan tak tergoyahkan. Jadi makanya saya kasih judul di sini ya, perbedaan orang jahat dan orang yang jujur. Ya, ini bacaan ini hanya dua opsi gitu. Orang jahat dan orang jujur. Orang jujur. Jadi kita udah tahu lah, paham lah betul ya. Kita orang udah dewasa ya, dewasa rohani. Jadi kita udah paham orang jujur itu seperti apa. Ya, orang yang jahat itu seperti apa. Kemana arahnya orang jahat, kemana arahnya orang jujur. Kita udah paham itu. Ya, karena kita itu sesungguhnya ya, diciptakan Tuhan itu sempurna adanya. Ya, udah sampai mana? Tak ada seorang pun yang tak ada seorang pun yang dapat tetap jaya oleh kejahatan, tetapi orang yang jujur tetap kukuh dan tak tergoyahkan. Istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya. Istri yang membuat suaminya malu adalah bagaikan penyakit tulang yang menggerogoti. Nah, ini segala perbuatan yang jahat nih, yang tidak benar begitu ya. Orang jujur memikirkan hal-hal yang baik, orang jahat merencanakan tipu daya. Kata-kata orang jahat mematikan, kata-kata orang jujur menyelamatkan. Orang jahat akan jatuh dan binasa tanpa bekas, tapi orang baik akan tetap teguh turun-temurun. Orang dipuji sesuai dengan kebijaksanaannya, orang dihina sesuai dengan kedunguannya. Nah, ini eh, perbedaan nih, dua opsi lagi nih, dua eh, apa namanya sifat manusia ya. Jujur dan tidak jujur, jahat dan tidak jahat begitu. Jadi dipuji ya, dipuji. Kalau kita dipuji itu jangan langsung serta-merta berbangga diri ya. Karena apa? Dipuji itu jadi kalau kita mendapat pujian ya, itu yang kita ingat jangan langsung kehebatan kita atau kesesuatuan kita lah yang wow gitu. Ya, yang perlu kita ingat kalau kita dipuji orang berarti kita dilihat. Nah, kalau pujian kita dapat, ingatlah Tuhan. Begitu kira-kira. Karena apa? Kenapa bisa dipuji orang? Karena apa? Karena Tuhan membuat kita terlihat jelas, bersinar jelas. Karena kemuliaan Tuhan tentunya. Jadi bersyukurlah ketika itu datang. Jangan menjadi sombong. Wow, ini gue hebat nih ya. Wah, hebat ternyata gue dipuji nih, gue hebat. Nggak seperti itu. Jadi inilah orang-orang yang bijaksana. Makanya kita belajar bagaimana membuat Tuhan itu mengatasi segalanya dan kita di bawah. Tuhan di atas segalanya, kita di bawah. Nah, jangan jadi kita yang di atas, ya Tuhan di bawah. Jangan jadi seperti itu. Jadi tetap jangan terbalik. Tuhan tetap nomor satu, kita mengiring Tuhan. Ya, lebih baik menjadi rakyat kecil nih yang mempunyai pekerjaan daripada berlagak orang besar padahal kekurangan makanan ya. Jadi hiduplah apa adanya. Ya, jangan membuat-buat atau mengada-ngada gitu ya. Inilah kita ya, inilah Ibu Tarigan yang ya memang mulutnya begini comel ya. Ngomong ke sana kemari ya beginilah keadaan saya memang inilah saya nggak bisa dirubah lagi memang seperti inilah saya. Jadi kemanapun saya memang beginilah orangnya. Jadi bukan dibuat-buat tekanan suara saya memang begini adanya. Nah, jadi udah dari sononya dicetak Tuhan begitu, ya tunjukkanlah itu. Jadi lebih baik apa adanya lah. Jangan jadilah diri sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Ya, tapi kesuksesan orang lain boleh kita pelajari. Bagaimana menjadi orang sukses kita belajar.
Ya, belajar tentunya ya tetap melibatkan Tuhan ya. Orang baik memperhatikan ternaknya, tapi orang jahat menyiksanya. Petani yang bekerja keras mempunyai banyak makanan, tetapi orang menghabiskan waktunya untuk hal yang tak berguna adalah orang bodoh. Nah, jadi ini bekerja keras, ini bekerja keras, kita ini harus bekerja keras. Di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia bukan enak-enak saja, maksudnya untuk mempercepat, karena kita tadi kan ada goal, makanya dibilang persistence. Ya, kita persistence. Ya, jadi kita itu fokus ke dalam goal kita. Tujuan kita tadi apa? Jadi di mencapai tujuan itu tentunya ada kegerakan, ada kata kerja. Jadi kita harus melakukan, ada tindakan untuk meraih satu impian, bukan begitu-begitu aja langsung ojol-ojol impian itu nyata. Ya, ada prosesnya. Mungkin ya orang lain yang bekerja kita menikmati. Ya, sistemnya di sini enak banget. Ya, karena apa? Kita gotong royong dari Sabang sampai Merauke, ya, semua bahkan sampai ke luar negeri, ya kita bergotong royong karena kita tidak bekerja sendirian. Nah, jadi di sini perlu gotong royong dan bekerja keras. Bekerja keras artinya ya kalau ya kata-kata bijak ya apa bekerja sambil berdoa ya. Tapi bekerja sambil berdoa itu bekerjanya 100% dan berdoanya juga 100%, bukan setengah-setengah. Bekerja keras dan berdoa juga keras. Jangan hanya bekerja keras aja nggak berdoa, itu juga job. Atau eh, bekerja atau berdoa saja, tapi nggak bekerja. Itu pun tidak baik. Jadi harus memang benar-benar menjadi seorang pekerja keras sama seperti petani ini yang bekerja keras. Ya, jadi orang yang bekerja keras itu ya mempunyai banyak makanan, tapi orang menghabiskan waktunya ya untuk hal-hal yang tidak berguna adalah orang bodoh. Jadi di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia kita diarahkan untuk bergotong royong satu dengan yang lain untuk menciptakan atau mencapai goal kita tadi apa? Untuk cepat-cepat pensiun untuk mendapatkan hasil ya karena hasil kita ini adalah hasil bersama bukan hasil sendiri-sendiri enggak ini hasil bersama-sama raihan kita tuayan kita bersama-sama jadi perlu kita bergotong royong ya dengan melibatkan Tuhan agar impian kita itu tadi tujuan kita itu tadi cepat tercapai karena apa kita tak mampu meraih itu tanpa penyertaan Tuhan. Siapa yang menggerakkan hati orang ya dari Sabang sampai Merauke? Kita hanya berbicara. Kita hanya berbicara menyampaikan saja ya yang membuat hatinya mengerti, pikirannya oke dan klik dia mendengar, maka dia akan gabung itu semuanya Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, bukan kepintaran kita ya. Kalau kita closing pun ya mau satu, dua, tiga, mau berapapun itu closingan itu sesungguhnya kita itu hanya alat saja. Yang membuat closing itu adalah Tuhan. Jadi mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, maka kita apa namanya? Persentase kita untuk meraih impian itu pasti lebih hebat atau lebih tinggi. Ya, jadi orang jahat ingin mendapat keuntungan dari orang durhaka. Orang baik bagaikan pohon yang berbuah. Jadi orang yang hidupnya di dalam Tuhan pasti beda. Tampilannya beda, penampilannya beda, auranya beda itu. Orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan beda sekali auranya itu. Beda, daya tahan tubuhnya pun beda sekali itu. Ya, kalau kita itu susah, khawatir, takut, itu namanya satu pertanyaan, adakah Tuhan di dalam hidup kita? Ya, jadi ya mari Bapak Ibu bahwa rasa khawatir dan rasa takut, ketika kita takut dan khawatir, disitulah letaknya kita itu merasa atau tidak menghargai Tuhan sama sekali. Ya, ya karena Tuhan bilang kan jangan takut dan jangan khawatir. Tetapi ketika itu kita takut dan khawatir gitu ya, dalam hal ya tanda kutip yang negatif ya. Nah, kalau takut Tuhan, ya itu harus ya. Jadi kita takut melebihi dari iman kita, rasa takut kita. Disitulah letaknya bahwa sesungguhnya kita itu tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada, walaupun kita mengaku bahwa kita itu memiliki Tuhan, tapi kalau rasa itu lebih besar ada di dalam hidup kita, maka disitulah letaknya kita sesungguhnya itu sudah membuat Tuhan itu tidak berarti di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi orang jahat terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkannya. Orang baik luput dari kesukaran. Itu udah pasti. Ya, orang yang disertai Tuhan itu jauh tampil beda dalam segala hal.
ya, auranya juga beda itu, ya, orang yang takut akan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan memperpanjang umur, ya. Jadi apa namanya? Kalau saya bilang ya, untuk kita boleh awet muda itu juga itu perlu rasa takut akan Tuhan. Karena apa? Ikan asin itu Bapak Ibu itu diasinkan supaya dia awet. Nah, jadi dia awet karena ada garam, ya, sehingga dia awet. Nah, hidup kita juga seperti itu. Kalau kita mau awet di dalam kesehatan, ya, ya, di dalam segala hal, ya. Jadi awet itu artinya itu ada air mata. Air mata itu adalah rasanya asin. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau nanti nangis coba jilat itu air mata, pasti rasanya asin itu. Nah, jika kita sering menangis di kaki Tuhan, dibuktikan bahwa kesegaran kita itu pasti beda. Ya, karena orang yang menangis di kaki Tuhan dan orang yang menangis karena masalah itu beda. Boleh dibuktikan, Bapak Ibu, karena saya sudah membuktikan itu. Bahwa ketika kita menangis di kaki Tuhan, dibuktikan ngaca deh, nggak akan bengkak itu mata. Ya, dibuktikan, tidak akan bengkak. Tetapi jika kita menangisi dunia ini, menangisi keadaan, sedih ya karena gimana gitu, menangisi dunia lah gitu karena kesedihan begitu kira-kira, maka itu mata pasti bengkak. Nggak lama pasti bengkak. Nah, Bapak Ibu boleh dibuktikan. Jadi itulah resep yang sudah saya alami ya. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita itu pasti tampil berbeda. Ya, setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya masing-masing diberi upah yang setimpal. Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Nah, kita ini di sini selalu mendengarkan nasihat-nasihat, ya, wejangan-wejangan, ya, bagaimana supaya hidup dekat dengan Tuhan. Karena apa? Bagaimana supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, bagaimana kita melakukan pekerjaan atau apapun yang kita kerjakan itu lakukanlah seperti untuk Tuhan ya gitu. Karena apa? Segala sesuatu dijadikan Tuhan itu sesungguhnya ya, sesungguhnya untuk Dia. Ya, jadi banyak orang yang merasa dirinya ada saat ini karena kehebatan dia, nggak menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu ya Tuhan yang mengatur. Ya, Bapak Ibu. Jadi setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya masing-masing diberi upah yang setimpal. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan mau. Karena semua yang bekerja, walaupun saat ini mungkin kita bergerak untuk memberitakan kabar baik tentang PT Kreasi Lima Pilar Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia, mungkin belum bertumbuh atau belum ada respon ya, tapi percayalah ya, jika itu sudah waktunya maka dia akan masuk Bapak Ibu. Jadi nggak usah kecewa kalau dia masih menolak ya, mungkin nanti dia masuk ya, mungkin nanti 5 tahun lagi tidak apa-apa ya, yang penting ada masanya, memang dia belum siap untuk ditaburi, belum siap untuk ditanam, masih perlu dibersihkan, padahal kesempatan sesungguhnya ada, tapi karena apa itu tadi dia nggak mau. Jadi semuanya sesungguhnya bisa, bisa semua, tapi ya kenapa menjadi nggak bisa, karena nggak mau, begitu kira-kira, jadi kemauan yang tidak ada ya. Orang yang dulu merasa dirinya tidak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Jadi kita orang yang belajar buku bijak, ya kita suka mendengarkan nasihat. Ya, jadi kalau orang bodoh kesinggung saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tetapi orang bijaksana tidak peduli bila dicela. Nah, inilah kita ini belajar buku bijak setiap pagi supaya apa? Karena apa? Kita ini ya member itu adalah leader juga. Member itu ketika dia mendaftarkan diri menjadi anggota member kelompok pembeli setia, sesungguhnya dia sedang dicetak, diproses menjadi seorang leader. Semua member itu adalah leader, ya. Jika dia mau, ya, dia dipanggil untuk menjadi leader. Leader itu adalah untuk memimpin, ya, untuk menjadi memberitakan, menjadi alat untuk menyampaikan kabar baik ini ke seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Beritakan dan beritakan saja. Mau tumbuh atau mau tidak itu bukan urusan kita lagi. Itu urusan Tuhan. Yang jelas tanam, 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 tanam. Beritakan, 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 beritakan. Urusan yang nanti dia masuk atau tidak, itu nggak usah dipikirin.
Karena jika kita pikirkan itu kita stres. Kenapa dia nggak masuk? Mungkin kita emosi ya, udah capek sekali ngomong dari A sampai Z. Ketika kita tanya, bagaimana ada pertanyaan nggak Bu, Bapak Ibu? Dia bilang nggak ada. Emang sudah mengerti semua? Nggak. Hah, kecewa kan dari A sampai Z dia ngomong dia nggak mengerti apa-apa. Tapi kita itu nggak boleh marah, nggak boleh emosi. Itulah artinya kita belajar buku bijak, dipersiapkan menjadi leader yang baik. Ya, jadi sangat bersyukur ya, bersyukur berterima kasih kepada PT KRS 5 Pilar Indonesia bahwa kita dibekali dulu. Karena apa? Tantangan kita sangat berat sesungguhnya di luar sana. Karena apa? Di situasi zaman sekarang ya, bahwa keadaan bukan keadaan yang baik-baik saja. Karena bisnis-bisnis online, bisnis BO yang di luar sana, yang scam ya, itu marak sehingga masyarakat itu susah, sulit untuk mempercayai ya yang benar sekalipun mereka nggak percaya. Nah, ini bagian kita, tugas kita, bagaimana caranya menyampaikan kepada mereka. Nah, kalau kuat gagah kita itu nggak bakal bisa, Bapak Ibu. Kita nggak sanggup itu. Nggak sanggup. Tapi karena kita percaya Tuhan ya, makanya di dalam sampul depan di buku bijak, andalkan Tuhan. Ya, bukan kehebatan kita ya. Sejago apapun kita melanglang buana ya, seorang ya sudah menjadi yang luar biasa di dalam bisnis-bisnis MLM yang sudah hebat ya, mau buat jaringan sudah begitu dahsyat. Di sini nggak main kalau tidak mengandalkan Tuhan. Semuanya yang kita lakukan sekarang, yang nomor satu itu adalah Tuhan. Jika Tuhan sudah kita miliki, ya, maka kita sudah memiliki segalanya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Nah, jika Tuhan itu sudah kita miliki, maka kita sudah memiliki segalanya. Jadi action aja, lakukan. Tuhan berkati mulutku ya, supaya aku bisa berbicara, ketemu sama orang, aku bisa alurkan kata-kata Tuhan, jangan kata-kataku, karena kata-kataku ini bisa dibuat-buat. Ya, biar Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menyampaikan kalimatnya seperti apa, aturlah Tuhan. Saya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Maka kalimat demi kalimat itu akan beraturan mengalir sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan dibuat Tuhan itu seperti lampu Aladin. Banyak orang ya membuat Tuhan itu asal lewat saja. Gitu. Jadi misalkan kita mau keluar misalkan ya. Kita hanya ngomong Tuhan berkati saya mau keluar. Emang siapa Tuhan itu? Ya. Tuhan itu kok dianggap kok seperti itu aja gitu. Tuhan itu harus memang kita anggap Tuhan itu besar. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu segalanya. Pemilik langit dan bumi. Nah, sehormat apa kita kepada Tuhan? Mari kita renungkan masing-masing, Bapak Ibu. Apakah kita termasuk orang yang sudah menghormati Tuhan lebih dari segalanya, atau masih biasa-biasa saja? Ya, mau pergi ya, Tuhan jagai saya mau pergi nih. Ah, jadi seolah-olah kayak permisi sama engkongnya aja gitu. Ya, jadi nggak ada rasa gimana gitu loh. Ya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa loh, pemilik langit dan bumi gitu. Hormat kita harus lebih dari segalanya. Ya, kita harus benar-benar kita anggap Tuhan itu ya, memang dialah yang harus disembah. Ya, dialah penuntun kita, pembimbing kita, memberi kita nafas gitu. Tapi kita terkadang ya, mungkin kita di sini ya menyadari, termasuk saya juga eh, apa namanya, dikuliti dengan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini. Jadi terkadang kita mau pergi, ya udah Tuhan, saya berangkat dulu ya, jagai, lindungi, pelihara saya. Kayak kita bikin itu Tuhan itu kayak jongos kita. Ya, jadi seharusnya Tuhan itu kita buat tuh, wah Tuhan, luar biasa Tuhan, gitu ya. Kita berikan kesempatan buat Tuhan itu kita dengarkan. Jangan hanya kita yang mau didengarkan Tuhan gitu. Kapan kita mau mendengarkan Tuhan? Gitu? Kita aja yang komat kami, tapi kita nggak pernah mendengarkan Tuhan berbicara. Jadi kita minta sama Tuhan supaya kita diberi kebijaksanaan. Ya di sini orang dungu rasa dirinya pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Karena apa? Kita dididik menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana itu memiliki hikmat dari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan suara Tuhan. Supaya apa? Apa yang kita lakukan kekerjakan itu berhasil dan beruntung. Karena apa? Tuhan bilang jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau beruntung sepanjang hidupmu. Jadi jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, maksudnya jangan macam-macam. Ya, lurus saja ikut Tuhan gitu. Dengarkan Tuhan itu, ya, ikuti Tuhan itu supaya apa? Tuhan berbicara. Ketika kita berbicara pun kata-kata, kalimat demi kalimat yang kita sampaikan itu benar-benar bukan daripada sini, ya, tapi benar-benar Tuhan yang berbicara.
buat kita supaya kita itu berubah menjadi sesuatu yang wow. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita diciptakan Tuhan itu bukan asal begitu-begitu saja. Dia penuh rancangan yang luar biasa. Ya, dia tata sedemikian indah, sedemikian rupa, menjadikan kita seperti ini. Disebut seperti saya ini Ibu Daigan yang mulutnya ya begini, suaranya seperti ini. Saya ini ciptaan Tuhan. Ya saya sangat bangga dengan adanya anugerah Tuhan yang ada di dalam diri saya. Ya, karena apa? Kita ini adalah seluruh tanah air Indonesia supaya berita ini sampai. Nah, kalau nggak ada yang menyampaikannya, siapa? Ya, siapa yang mau menyampaikan dan siapa yang mau mendengarkan? Nah, kita adalah utusan-utusan Tuhan di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Jadi nggak usah kita merasa ini gimana perusahaannya. Nggak usah bertanya-tanya lagi. Malam hari ini kita tetapkan iman percaya kita bahwa PT Kreasi Lima Pilar Indonesia adalah suatu perusahaan yang diizinkan Tuhan berdiri di Indonesia Raya ini, di tanah air kita cinta ini, karena 1 tahun ke depan keadaan Indonesia ini bukan semakin baik-baik saja, ya, bukan semakin baik-baik saja, akan terjadi satu goncangan yang luar biasa. Maka orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan ternaungi, ya. Dari segi kerohanian kita dibentuk di sini melalui buku bijak. Dan dari segi finansial kita diberikan kesempatan untuk bergabung di dalam kelompok pembeli setia, di dalam aplikasi airnya. Nah, makanya sangat disayangkan orang tidak mau bergabung, ya, rugi besar. Nah, untuk meyakinkan mereka kita nggak mampu. Jujur saja, saya angkat tangan. Kalau saya yang meyakinkan mereka, saya angkat tangan. Saya nggak mampu, ya. Tapi karena saya percaya ada Tuhan di dalam diri saya, ya, ketika saya menyampaikan, saya percaya Tuhan yang bekerja bagi mereka untuk meyakinkan mereka semua, seluruh masyarakat Indonesia, maka akan terjadi tidak akan lama lagi, terjadilah gelombang pendaftaran yang luar biasa. Maka kita mempersiapkan diri untuk menampung itu, belajar dan belajar. Supaya apa? Supaya kita paham mendaftarkannya. Supaya kita paham memberi ya petunjuk-petunjuk kepada mereka yang pendaftar-pendaftar baru. Ya, jadi Bapak Ibu bersyukurlah jika sudah mendaftarkan diri sebagai anggota kelompok pembeli setia. Ya, jadi jika belum ya atau ada masih keluarga kita yang belum, ayo kita ajak mereka karena sayang waktunya tidak akan lama lagi. Ya, jadi jangan berlambat-lambat. Kesempatan ini dipakaikan untuk menyelamatkan seluruh keluarga besar kita. Ya, kalau orang bodoh tersinggung saat itu juga oke. Dengan mengatakan yang benar, orang menegakkan keadilan. Dengan berdusta, orang mendatangkan ketidakadilan. Nah, jadi di sini kita diajarkan untuk jujur dalam segala hal. Apapun peraturan yang ada dalam perusahaan kita sampaikan. Ya, supaya mereka tidak menjadi apa namanya, kalau masalah dia daftar jangan asal daftar, ceritakan juga bagaimana dia nanti akan apa namanya, akunnya akan keblok jika dia tidak melakukan tugasnya. Ada beberapa ya kota itu yang keblok jika dia tidak melakukan tugas. Jadi tidak serta-merta hanya keuntungan, tapi ada tugas, hak dan kewajiban ada. Kita harus sampaikan itu. Walaupun dia ambil pilih nanti, oh aku tidak mau lakukan, so mangga. Ya, yang penting kita sudah sampaikan supaya pada saat nanti dia buka akun Lampungnya, dia ketutup, keblok, nggak bisa dibuka. Kita nggak disalahkan. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Jadi kita harus makanya dibilang bijaksana, bijaksana, bijaksana. Supaya apa? Ketika perkataan-perkataan kita memang benar-benar perkataan-perkataan yang diatur oleh rohnya Tuhan. Karena di dalam kita yang buat kita hidup itu bukan kita loh. Ya, jadi kita ini adalah tempat rohnya Tuhan. Di dalam kita hidup ini karena ada roh. Kalau nggak ada roh Allah, nggak ada napas Allah di sini kita udah. Kita ini hanya tanah, ya. Jadi kita bersyukur masih bisa hidup. Ya karena ada roh Tuhan. Jadi kita hargai itu semua. Supaya apa? Kita bijak dalam melakukan segala tindakan kita. Kata-kata kita, tingkah laku kita, semuanya mencerminkan bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan. Supaya kita menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya.
Orang baik tak akan kena musibah, orang jahat akan selalu kena susah. Tuhan benci kepada pendusta, tapi ia senang dengan orang jujur. Orang bijaksana tidak menonjolkan pengetahuannya, orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Ya, jadi di sini kita diajarkan untuk rajin, ya, rajin dan rajin, rajin dan rajin melakukan. Jadi terus, terus, terus dan terus, terus itu harus diasah supaya kita makin hari makin tajam. Karena kita adalah alat. Jadi kalau alat itu artinya sesuatu, sesuatunya Tuhan. Kita alat, alat itu berarti ada benda, bendanya itu ya kita, ya, ya benda hidup, ya, ya makhluk hidup, ya. Jadi kita alatnya Tuhan. Jadi alat ini berguna untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk Tuhan. Bukan serta-merta kita di sini tujuan kita hanya uang, no. Ya, bukan uang, uang, uang. Tapi Tuhan, 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 Tuhan. Ya, jangan hanya uang. Uang itu taruh itu nomor ke belakang itu. Karena apa? Jika tujuan kita uang, maka ya itu tadi, ya itulah timbul egois, apa segala macam, bisa ribut, bisa berantem. Karena apa? Karena tujuannya uang. Tapi kalau kita fokus dengan Tuhan, kenapa? Orang yang mencari Tuhan, orang yang bekerja, itu pasti mendapatkan upah. Jadi nggak usah pikirkan itu, pasti Tuhan beri upah. Mungkin bukan hari ini, besok, lusa, pasti dapat. Karena apa? Kita bekerja untuk Tuhan. Oke, lanjut. Sudah habis? Ya, rasa khawatir mematahkan semangat. Tetapi kata-kata ramah membesarkan hati. Nih, rasa takut dan khawatir ini perlu ditaruh di bawah kaki, diinjek. Imannya taruh di atas. Ya, Tuhan di atas. Banyak orang nggak mau bergabung. Sering saya bilang, banyak orang tidak mau bergabung karena apa? Karena rasa takutnya sudah melebihi daripada imannya. Ya, imannya udah di bawah, rasa takut di atas. Sehingga kesempatan untuk sukses buat dia tidak dapat dia terima. Karena apa? Dia sudah tertutup. Tertutup pintunya. Ya, ini satu kesaksian ya. Ada satu orang ibu teman lah ya. Saya tahu kehidupannya seperti apa ya. Jadi kita ajak dia selalu nolak, selalu nolak. Jadi karena kita kasihan ya, kita rindu untuk mendaftarkan dirinya secara sponsor. Kita bayarin begitu kira-kira. Tapi itu mentah, Bapak Ibu. Mentahnya kenapa? Ya, rasanya dia langsung bertanya begini. Jadi nanti kalau saya udah mendaftar, kapan saya dapat uang? Begitu kira-kira. Hati saya mau mentah. Jadi no. Jadi nggak jadi. Lebih baik kita pilih tanah yang subur. Jadi kalau kita pun mau mensponsori orang melalui pribadi kita, ya bukan donor ya. Kalau donor bebas ya. Tapi kalau pribadi kita, tengoklah, lihatlah tanah yang subur. Supaya apa? Apa yang kita tabur itu tumbuh, bukan menjadi mati. Ya, jadi berikan kepada yang memang dia produktif. Produktif dan dia memang bisa mengembangkan. Jadi seperti berikan talenta. Ya, berikan talenta dan talenta itu berkembang. Jangan kita berikan talenta itu mati. Tidak jadi apa-apa. Sayang sekali. Jadi kita ini perlu jiwa-jiwa yang pejuang gitu. Jadi saya juga mau, misalnya nih ya. Oke lah, saya bayarin. Dari 14 kota, 700.000. Tapi eh, oke nggak ini? Menjadi tanah yang subur nggak nih anak nih ya, orang ini, ya kan? Bisa nggak nih? Jangan nanti talenta itu ditanam sama dia. Jadi nggak jadi apa-apa gitu. Diam saja, kan sayang Bapak Ibu. Jadi kita mau menabur pun lihat juga tanahnya. Jadi jangan asal. Supaya apa? Cepat nih ya, gelombang ini tadi supaya kita cepat-cepat ya, itu perlu. Karena kita di sini membutuhkan ya, kuota itu kita perlukan. Jadi kalau kita sponsori ya, kita sponsori yang benar-benar eh, benih unggul, bibit unggul. Ya, Bapak Ibu, ya kalau mau mensponsori itu saran saya. Ya, kalau Bapak Ibu tinggal berpikir kembali ya. Orang baik lebih beruntung dari tetangganya. Orang jahat sesat karena kejahatannya. Dengan bermalas-malas akan tercapai apa yang diidamkan. Dengan bekerja keras orang mendapat kekayaan. Jadi tetap kerja keras, berdoa keras. Ini perlu, bukan diam-diam saja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita hanya menyampaikan kabar baik kok sebenarnya. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Nggak perlu takut. Karena apa? Perusahaan ini jelas. Ya, semua surat-suratnya jelas. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. Ya, kalaupun kita nih bawa nih ke kantor polisi, sok mangga bawa kan gitu. Dasar mana kita salah ya? Boleh, silakan. Ya, nggak masalah.
Ya, kita nggak perlu takut. Kenapa? Kita jelas adanya. Jadi sampaikan saja. Kalau masalah dia masuk, nggak usah dipikirin, Bapak Ibu. Nggak usah berpikirin nih, ini harus masuk. Karena kita bukan asuransi. Ya, harus closing dan harus closing. Karena saya mantan, ya, mantan. Saya mantan apa namanya agent, ya. Jadi hari ini kita temui, maunya hari ini closing. Jangan berharap seperti itu. Harapkan biar biar Tuhan yang berbicara dengan dia. Tabur aja dan tabur aja. Kalau dia masuk berarti dia dipilih Tuhan. Kalau dia belum berarti belum waktunya buat dia. Kita doakan lagi. Jadi kalau kita buat seperti itu, semua kita bergotong royong, bukan bergotong royong bekerja sama. Oh, itu lagi maksudnya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, itu nomor nomor di belakang. Yang paling yang paling utama itu adalah gotong royong di dalam doa. Itu yang paling utama. Jika kita gotong royong di dalam doa, bergandengan tangan dari Sabang sampai Merauke, saya percaya gelombang pendaftaran itu akan segera terjadi. Jika kita bergotong royong sama satu dengan yang lain dari Sabang sampai Merauke dengan terobosan doa yang dahsyat, saya percaya Tuhan akan bekerja. Karena apa? Semua ini bukan kita yang lakukan, tetapi Tuhan. Jadi jika kita memanggil nama Tuhan, kita berseru, ya, semua member berseru, yakin deh 100%. Goal. Saya percaya. Karena apa? Kita andalkan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, mari kita sama-sama. Ya, jangan bermalas-malas, maksudnya jangan malas berdoa. Paling utama itu jangan malas berdoa. Jangan malas prospek. Jangan malas memberitakan kabar baik ini kepada siapapun. Jangan berpikir ini harus masuk. Jangan. Karena jika kita berpikir harus masuk, stres. Bukan kita, tapi Tuhan. Jadi, beritakan dan beritakan saja supaya apa? Supaya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memupuknya, Tuhan yang melakukan segalanya. Yang penting kita sampaikan. Tanam, 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 tanam. Begitu Bapak Ibu ya. Orang yang mengikuti jalan yang benar akan hidup bahagia. Orang yang mengikuti jalan yang jahat menuju kepada maut. Jadi kita mengikuti jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah Tuhan. Di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ada Tuhan. Kita ikuti ya. Karena semuanya kita melihat sudah jelas. Kegotong royongannya, visi misinya jelas. Semuanya tidak menguntungkan pribadi lepas pribadi, tapi membuat kita semua beruntung. Luar biasa. Ya, thank you buat PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Sukses selalu. Ya, udah habis buku bijaknya, Bapak Ibu. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Mari kita bergotong royong, ya, bergotong royong untuk doa. Jaringan doa se-Indonesia sudah habis. Dusta masih ada. Oh, kalau orang bodoh tersinggung, coba next terus, Mam. Ah, udah tadi orang yang begitu jauh udah habis. Sudah Oke, habis, Bapak Bun. Ibu. Ya, udah habis Bapak Ibu. Ya, jadi itulah saya. Ya, banyak mungkin kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Ya, inilah saya dengan inilah saja yang tidak mengada-ngada begitu. Jadi memang begitulah adanya saya. Jadi bukan diada-adakan begitu. Jadi inilah saya. Saya minta maaf mungkin untuk Bapak Ibu mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Ya, eh, sehat selalu, sukses selalu. Tuhan memberkati kita semua. Salam 5 pilar, salam 5 miliar lebih plus. Ya, saya serahkan kembali atau langsung seperti apa, Mam? Terima kasih Bu Tarigan. Saya mau O- memberikan nanti doanya terakhir saja Bu Pendeta. Saya mau memberi Oke. kesempatan buat teman-teman mungkin ada yang eh, memiliki pengalaman terkait dengan poin-poin buku bijak yang sudah dipaparkan tadi. Jadi kalau ada silahkan langsung dibuka mic-nya dan sampaikan. Mungkin ada eh, hal-hal yang kok sama ya, aku pernah ngalamin seperti itu atau mau menambahkan, iya saya pernah juga ngalamin seperti ini. Bagaimana? Silakan. Ada? Kalau ada boleh langsung buka mic-nya untuk menyampaikannya. Halo, ada orang? Ada Ya, Bu, oh ada. Siapa yang mau menambahkan? Ada? Oke. kalau Kalau nggak ada saya menambahkan sedikit. silakan Pak Asman. Ini tentang buku bijak ya. Kita nambahkan sedikit saja.
pemimpin yang fokus dengan goal. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita ini pemimpin yang fokus dengan goal. Nah, di sini tidak boleh kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Artinya kalau kita sudah fokus dengan goal, lakukanlah hal yang baik dan bagus. Jangan rasa kecewa, capek, malas, dan kesal ini hilangkan karena kita udah fokus dengan goal. Nah, jadi intinya gini di PT KLP ini dengan adanya buku bijak ini kita sudah diajarkan kalau fokusnya dengan goal, terutama goal yang pertama yaitu referral 3 menghiaskan kita. Nah, diibaratkan kalau main bola itu kita harus mengegulkan ke gawang. Contohnya bola pertama kita pegang, kita itu bertujuan untuk mengegulkan ke gawang. Jadi di sini kita fokus. Nah, kalau sudah goal dalam lingkaran pertama referral 3, nah bola tadi dibalikkan lagi ke tengah. Kita baku rebut lagi untuk mengegulkan lagi. Nah, di sini untuk mengegulkan yang terakhir itu kan harus pensiun. Nah, di KLP ini goal pensiunnya itu sudah disiapkan dalam waktunya 11 bulan. Dalam arti kita goal pertama 3 kelipatan 3 itu waktunya 11 bulan. Jadi kalau masing-masing gotong royong, kita dengan goal pasti 11 bulan itulah ada hasilnya goal pensiunnya. Nah, goal yang pertama lakukan dulu referral 3. Setelah itu duplikasi. Nah, inilah pemimpin yang fokus dengan goalnya. Sedikit tambahan saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asman. Ada yang lain mau tambahkan? Eh, Tidak ada yang mau menambahkan ya. Dari saya sedikit begini Bapak Ibu. Eh, saya ada dapat di sini. Kata-kata orang jahat mematikan, kata-kata orang jujur menyelamatkan. Orang jahat akan jatuh dan binasa tanpa bekas, tetapi orang baik akan tetap teguh turun-temurun. Bapak Ibu, saya pernah mengalami ini belum lama ya. Bagaimana saya merasa dihancurkan oleh kata-kata yang jahat. Dan memang eh, ya inilah dunia ya. Kita di dunia ini kita bertemu dengan berbagai macam orang. Ada orang jahat, ada orang baik gitu ya. Tetapi apa yang saya lakukan, orang jahat itu ibaratnya adalah buah yang busuk ya. Buah yang busuk itu nggak usah dilempar, dia akan jatuh. Jadi ketika kita menerima hal-hal yang tidak baik, ya kita nggak perlu membalasnya. Kenapa? Karena suatu saat hal yang busuk itu, hal yang jahat itu akan jatuh sendiri. Nah, kenapa kita sering menerima perlakuan yang tidak adil padahal kita sudah berjalan menurut rel. Nah, itulah yang sering terjadi. Mungkin kita berkata kok Tuhan nggak adil ya, gitu. Yang saya lakukan ini sesuatu yang baik, yang kita lakukan ini sesuatu yang apa namanya bisa dibilang menolong orang gitu. Tapi kok kemudian kita justru diperlakukan tidak baik. Nah, kalau kita umpamakan lagi dengan buah, Bapak Ibu, kalau tadi buah yang busuk itu nggak perlu dilempar akan jatuh. Tapi kalau kita orang-orang yang ada di pihaknya Tuhan, kita ibaratnya pohon kita punya buah yang manis, orang pengen memiliki dan orang ingin melempar. Karena apa? Supaya kita jatuh. Karena orang melihat buah yang ranum, buah yang bagus itu. Nah, tetapi jangan pernah undur, jangan pernah putus asa. Ketika kita menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu kan bisnis ini bagus. Bisa jadi orang juga salah asumsi dengan kita. Bisa jadi orang juga berprasangka buruk dengan kita. Ini dia mau nipu apa lagi? Ini orang mau bikin apa lagi? Pasti ada.
ya. Apalagi saat ini KLPI masuk di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk. Orang curiga itu pasti ketika kita menyampaikan, 700.000, bahkan kalau dihitung-hitung itu hasilnya bisa M. Ya, kemarin kita juga pada waktu presentasi dari Rp250 bonus pulsa dikalikan jumlah KPS 88572 penghasilannya 22 juta sekian. Satu kali transaksi. Bagaimana jika 5 kali transaksi dikalikan 14 cabang? Hasilnya M. Nah, ketika orang tidak mendengar baik-baik, orang itu ibaratnya pikirannya sudah tertutup, yang ada adalah negatif ke kita. Tetapi Bapak Ibu jangan pernah berhenti. Apapun yang dikenakan kepada kita, yang tadi dikatakan adalah APBN, ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kata-kata yang negatif buang. Kemudian TST, tahan diri, sadar diri, ya, tahu diri. Jadi apapun yang orang katakan tentang kita, larinya ke Tuhan. Kita syukurin, kita bersyukur, kita ketemu dengan orang-orang seperti enggak perlu berdebat dan tidak perlu membalas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang tadi juga sebelum-sebelumnya dikatakan orang jujur memikirkan hal-hal baik, orang jahat merencanakan tipu daya. Kita menyampaikan hal yang baik. Kita memikirkan bagaimana masyarakat memiliki keuangan yang merdeka, memiliki keuangan yang lebih baik. Jadi, Bapak Ibu, kita nggak perlu ngotot. Kita sampaikan saja informasi yang baik itu dari hati yang paling dalam. Nah, itu tadi. Kalau di dalam diri kita itu ada rohnya Tuhan, ya, ada pribadinya Tuhan dalam diri kita, maka motivasi kita baik, pikiran kita baik, apa yang kita kerjakan yang baik. Eh, at least orang mau menilai kita apapun itu urusannya dia dengan Tuhan. Jadi buat ibu-ibu yang baru bergabung, ya, rasa-rasanya kok mau ngajak orang susah, belum ngomong apa-apa sudah dibilang tipu, sudah dicurigai, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu yang boleh saya sampaikan. Tetaplah Amin. semangat karena jalan yang kita lalui memang tidak selalu mulus, tetapi tangan Tuhan selalu memegang menuntun kita. Amin. Jalan yang cuaca yang kita lalui nggak selamanya cerah. Mungkin juga kita menemukan mendung, kemudian hujan, badai, angin, topan. Tetapi Tuhan selalu ada buat kita semuanya. Tetap semangat, keep on fire, eh, praise, pray only, ya, sama Tuhan gitu. Percayalah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Eh, itu saja yang boleh saya tambahkan. Terima kasih kalau masih ada yang mau menambahkan boleh dan Ibu Tarigan sudah istirahat sebentar tadi. Nah, sekarang kita mau kalau Bapak Ibu tidak ada mau menambahkan terkait buku bijak, kita akan masuk ke tip yang berikutnya, segmen yang kedua yaitu saya ingin bertanya ke Ibu Tarigan. Ibu Tarigan masih ada? Ada, Mam. Oke, Ibu Tarigan pertanyaan saya adalah begini. Ibu Tarigan adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Eh, Ibu boleh menceritakan kepada kami semuanya. Yang pertama adalah Ibu boleh menceritakan dengan jujur apa respon Ibu pertama kali mendengar diajak masuk KLPI ini. Apa respon Ibu yang pertama? Jujur ya Bu jawabnya. Yang kedua, apa yang membuat Ibu sampai pada akhirnya, oke saya bergabung. Gitu. Itu dua hal itu. Terus kemudian kalau mungkin ada tipsnya, Bu, mungkin ada pengalaman yang paling menarik di lapangan, itu seperti apa? Terima kasih, Bu. Boleh disampaikan mulai dari sekarang. Bisa. Ah, ya, selamat malam teman-teman. Ya, jadi kalau pengalaman mungkin ya semua sama.
pada dasarnya kayaknya sih rata-rata ya, rata-rata sama itu kayaknya nggak gampang ya, nggak gampang untuk masuk gitu. Pasti nolak lah. Saya sendiri juga nolak. Karena saya jujur aja Bapak Ibu ya, saya itu mantan mantan hancur ya, mantan pebisnis yang acak adul lah, begitu kira-kira. Jadi saya tuh nggak mudah diajak ya, jadi saya nolak dan memang saya udah janji ya, udah berjanji dalam hati saya sendiri bahwa sudah cukuplah sudah gitu. Saya sudah minta ampun gitu ya, tidak mau lagi. Tergabung dengan bisnis-bisnis online-online saya udah nggak mau gitu ya. Karena saya itu habis banyak sekali. Mungkin ya, menurut saya udah banyak sekali. Mungkin teman-teman masih ada yang lebih banyak dari saya. Tapi karena sebatas kemampuan saya itu ya, keadaan saya atau apa yang saya punyain gitu, itu saya rasakan itu udah, oh luar biasa lah, membuat saya sangat terpuruk ya. Sampai uang buat rumah tuh habis Bapak Ibu ya. Ya, buat rumah habis gitu ya. Yang orang janji tuh bangsanya dia bilang kan 2 minggu gitu ya. 2 minggu itu hasil udah terlihat nanti gitu ya. Jadi udahlah pakai aja dulu begitu kira-kira. Jadi saya percaya karena temen ya, temen temen teman bener ya, teman akrab begitu kira-kira. Jadi saya merasa wah nggak mungkin saya tertipu gitu ya. Nah, akhirnya saya gabung dengan dia, mengorbankan semua apa yang saya miliki ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu ya, nggak sesuai dengan apa yang tapi memang Bapak Ibu ya kalau ingat pengalaman itu, saya pada waktu transfer itu uang itu m-banking saya itu error, Bapak. Error maksudnya saya coba nggak bisa. Saya coba lagi nggak bisa. 3 kali saya coba itu, yang ketiga kali itu goal. Lolos, uang saya semua habis ya ke transfer. Nah, jadi seharusnya saya peka ya, seorang hamba Tuhan ya. Peka dong, udah di apa maksudnya udah nggak ngeklik kata kalau diklik itu dia nggak kekirim Bapak Ibu ya. Seharusnya saya itu menyadari bahwa ini bukan rencana Tuhan gitu. Tapi saya bandel. Akhirnya coba lagi yang ketiga kali gol, kosong lah langsung. Nah, itu pengalaman saya. Dan mulai saat itu, Bapak Ibu, saya berjanji dalam hati saya dan nggak mau lagi. Saya sudah tidak mau lagi ikut-ikutan bisnis apapun. Apalagi ini teman saya yang mengajak. Saya sudah berjanji ya sama diri saya sendiri dan kepada Tuhan saya. Saya nggak mau lagi, ampun Tuhan gitu ya. Jadi dia pun teman ini pun udah nggak mau ngajak, dia juga udah berjanji katanya nggak mau bisnis apapun karena jujur aja Bapak Ibu, ini saya cerita nih ya, nggak ada saya tutup-tutupi gitu. Jujur aja, saya sampai saya maki-maki beliau begitu karena sakit rasanya gitu ya. Jadi saya maki-maki. Jadi memang inti tadi ya karena hikmat itu nggak ada, jadi perkataan-perkataan yang nggak benar bisa keluar. Saking sakitnya begitu kira-kira. Nah, jadi itu saya alami. Nah, saya berjanji nggak mau lagi dan nggak mau lagi. Nah, Bapak Ibu, dia datang lagi, Bapak Ibu. Orang yang sama, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang yang sama mengajak lagi untuk gabung. Inilah PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ternyata dia sudah masuk duluan. Nah, jadi dia berusaha untuk menjangkau saya karena mungkin dia pelajari ini beda gitu ya. Alangkah baiknya ya. Aku dulu pernah membuat dia kecewa. Alangkah baiknya aku ajak dia di sini di tempat yang benar. Begitu tujuan dia seperti itu katanya. Ya, jadi saya bilang dalam hati saya pas saya ditelepon gitu kan, apaan lagi nih orang gitu ya kan, ngapain lagi nih telepon-telepon, pokoknya aku nggak respon lah gitu ya, ini gitu kan. Terus saya bilang memang saya udah janji maaf, saya udah janji memang nggak ngajak kamu lagi, tapi kali ini deh, kali ini baik katanya kan. Terus saya bilang ah nggak ah, saya nggak mau gitu, saya nggak mau gitu kan. Jadi dia berusaha, jadi dia berdoa, katanya dia berdoa dulu. Ya, mungkin dia udah belajar buku bijak ya, karena dia lebih dulu gabung dengan A daripada saya. Jadi udah berdoa katanya. Itu kesaksian dia. Setelah didoakan, baru dia hubungin saya kembali. Terus nggak tahu kenapa, ya saya masuk. Begitulah kira-kira. Oke lah. Waktu itu masih tiga, Bapak Ibu. 105.000. 3 tempat. Ya, Lampung, Bandung, Majalengka. Belum seperti yang sekarang sampai 14. Jadi saya masuk. Itu pun saya itu sebenarnya karena beliau telepon terus. Ya, saya jengkel. Bapak Ibu jujur aja karena saya jengkel. Karena apa berisik banget. Nelpon terus gitu ya kan. Terus akhirnya udah deh saya masuk gitu kan. Walaupun karena jengkel. Ya. Akhirnya saya masuk. Saya kasih uang. Saya daftarkan. Nah setelah itu udah beberapa waktu.
Dia telepon saya kembali lagi. Bu Tarigan, udah didaftarin anaknya, gitu kan? Ah, ini orang gimana sih kan saya udah daftar, saya bilang kan, nggak usah lah anak saya nggak usah ikut-ikut lah gitu kan. Jadi saya bilang 1 detik berharga, 1 detik berharga kan saya belum paham itu 1 detik berharga. Nanti kan yang penting nanti saya daftarin deh, saya daftarin nanti semuanya. Tapi nggak sekarang. Dia bilang berharga 1 detik Bu Tarigan, begitu terus dia bilang. Saya jengkel lagi ya kan. Apa sih maksudnya nih anak? 1 detik, 1 detik. Ternyata Bapak Ibu sangat berharga memang 1 detik itu. Karena apa? Eh, 1 detik itu udah berapa ribu orang yang mendaftar. Yang harusnya itu di belakang kita ya. Jadi di depan kita Bapak Ibu. Yang membuat antrian kita menjadi yang terbelakang begitu. Karena saya menunda waktu. Jadi setelah saya pahami ya Bapak Ibu. Saya menyesal. Menyesalnya apa? Saya tidak segera mendaftarkan anak-anak saya. Karena ada bedanya sekitar kalau nggak salah itu sekitar 2 mingguan lah atau 10 harian gitu bedanya setelah saya mendaftarkan diri. Padahal harusnya bareng-bareng daftar kalau saya memahaminya. Ya saya nggak memahaminya karena memang pada awalnya memang saya nggak mau tahu begitu. Jadi kalau orang ya dari awal dia udah mau tahu, belajar, mau mengerti, ya setelah dia mengerti baru gabung itu pasti dia segera akan memyeskan dia punya akun. Pasti anak-anaknya segera dia daftarkan semua. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi dalam diri saya, saya gabung di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Awalnya, ya itu tadi, sepertinya saya itu main-main aja gitu. Nah, udahlah biarin, hilang deh 105.000 orang kecil ini, nggak apa-apalah gitu dalam hati saya. Nah, setelah saya memahami, saya daftarkan anak-anak saya, ya 3 orang, supaya saya yes. Begitu kira-kira awalnya, tapi ya setelah saya memahami lagi bahwa ini adalah satu peluang yang luar biasa yang belum pernah saya tahu model macam ini bisnis ya. Akhirnya apa? Saya daftarin semua anak saya 3, menantu saya 3 ya. Jadi cucu saya 5 ya. Semua saya daftarin sekaligus semuanya sekarang udah masuk di 14 kota semuanya. Karena apa? Karena saya sangat mengerti dan memahaminya bahwa ini adalah satu bisnis yang luar biasa yang belum pernah saya temukan sehingga saya percaya mendaftarkan semua keluarga saya termasuk kakak-kakak saya daftarin tanpa sepengetahuan mereka. Ya, jadi buat mereka nanti surprise lah saya mau kasih ketika uangnya sudah terbentuk baru saya kembalikan ke mereka. Jadi keluarga saya daftarkan bukan karena mereka mau didaftarkan. Karena pada dasarnya Bapak Ibu jujur aja ya. Kalau keluarga saya selain anak, cucu, menantu saya itu nggak ada. Keluarga saya itu menolak saya. Nggak mau. Nanti kamu sukses dulu katanya. Kalau kamu udah sukses baru saya gabung begitu. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi ya memang harus demikian, tapi tetap saya nggak mau patah semangat. Karena apa? Ya saya daftarkan aja mereka diam-diam supaya mereka memiliki begitu. Jadi itulah pengalaman saya, Mam, bahwa tidak mudah mengalahkan hati saya. Ya, lama, lama Oke, itu si leader kita mendoakan saya katanya. Akhirnya saya masuk juga. Jadi terima kasihlah untuk Tuhan dan terima kasih untuk leader saya ya. Orang tua saya, mentor saya Pak Marbun Bandung, dialah yang membawa saya memperkenalkan ke air ini. Dan saya sangat bersyukur. Karena apa? Mungkin kalau nggak dijorokin ya begitu kira-kira ya didorong begitu saya nggak akan ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi semuanya indah pada waktunya. Jadi kalau kita masuk PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ya semua karena apa? Saya percaya karena kita dipilih Tuhan. Begitu, karena di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ada Tuhan. Begitu, begitu Mam, kesaksian saya yang tidak ditambah-tambahin, yang sejujur-jujurnya. Begitu kira-kira Mam. baik. Thank you. Terima kasih Ibu Pendeta Tarigan. Nah, waktu masih ada, saya ingin juga bertanya kepada Bapak Nerius Auparai. Beliau ini adalah Bapak Nerius ini tadinya adalah salah satu pejabat di kantor BKKBN, ya. Beliau baru saja pensiun dan beliau juga tadinya didaftarkan ini tidak tahu bahwa beliau didaftarkan. Nah, pertanyaan saya buat Pak Nerius adalah eh, apa yang
kemudian Bapak percaya, Bapak kan nggak mendengar langsung ya Pak ya. Waktu saya presentasi kan Ya, Bapak dengarnya baik, dari Ibu. Ya, jadi baik. ketika Bapak mendengar semua secara lengkap penjelasan dari KLPI, tentang KLPI ini, apa respon Bapak? Yang kedua, Bapak juga sudah pernah berjumpa dengan Bapak Direktur kita Pak Basri di Jakarta. Apa yang Bapak dapatkan? Inspirasi apa yang Bapak dapatkan dan bagaimana Bapak menangkap visi dan misi dari perusahaan ini melalui Bapak Direktur kita? Silakan Pak Neris. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semua teman-teman yang bergabung di KLPI. Jadi memang awalnya saya tidak tahu kalau saya didaftarkan oleh istri saya sama anak-anak. Setelah itu ibu cerita ke saya bahwa ada perusahaan namanya KLPI itu seperti ini. Saya di pikiran saya jangan sama dengan apa program-program yang lain kayak lem yang lain. Jadi nanti kita harus begini-begini. Jadi saya memang awalnya tidak percaya sama sekali tentang ini, tapi karena ibu sudah daftar, oke. Dengan itu saya ambil keputusan bahwa saya minta ke Pak Seman kasih nomor Pak Direktur, saya harus ketemu. Dan saya berangkat ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta dan saya ketemu dengan Pak Asri dan beliau mulai cerita dari awal sampai pembentukan program ini. Beliau sampaikan pikiran-pikirannya bahwa program ini, seperti ini dan seterusnya. Jadi beliau jelaskan secara singkat, kasih gambaran beliau ambil kertas dan di meja yang kami duduk itu beliau gambar dan ini. Dan itu terus saya ikuti dengan benar apa yang beliau sampaikan itu dan saya berpikir bahwa ini ternyata beda dengan yang sebelumnya. Karena sebelumnya kami juga ikut banyak program-program yang seperti ini. Tapi ternyata hasilnya tidak memberikan manfaat yang baik, malah tambah rugi ikut program-program seperti itu sebelumnya. Sehingga saya pikir apa yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Tarigan dan juga Bu Maria ini hal yang sangat baik, program yang memang kita harus berjuang untuk menolong orang banyak. Sehingga Ibu Pendeta, saya begitu kembali dari Jakarta, hampir semua keluarga saya kasih masuk. Seperti yang tadi Bu Tarigan cerita, saya tidak kasih tahu mereka, tapi semuanya, kurang lebih hampir 40 orang itu saya kasih masuk semuanya. Saya kasih masuk dengan masing-masing orang, saya bayar 700.000. Kurang lebih hampir 40 orang sampai cucu-cucu semua saya kasih masuk. Jadi saya percaya bahwa program KLP ini luar biasa sekali seperti yang diceritakan Ibu Tarigan tadi, sehingga ini akan menolong banyak orang. Orang yang memang tidak punya, ya ini kita mesti bantu dengan program ini. Jadi memang kita terus harus sosialisasi. Kita terus harus merangkul orang, mendampingi orang untuk menjelaskan program ini secara baik. Sehingga banyak orang yang tidak mampu itu kita bisa tolong dengan cara seperti ini. Saya garis bawahi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Tarigan bahwa kondisi kita di Indonesia ini sekarang ini tidak baik-baik saja. Jadi yang jelas kita yang bernaung di PT KLP ini ke depan akan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Apa yang saya dapat dari Pak Basri itu luar biasa. Beliau cerita hal-hal yang sebetulnya sederhana sekali. Apa yang beliau ceritakan itu kalau memang kita bisa laksanakan dengan baik, ya saya percaya bahwa hasilnya pun kita akan menikmati dengan baik juga. Sehingga kita yang sudah ada, termasuk kita yang ada di Papua, ya saya menghimbau semuanya, mengingatkan semua seperti apa yang saya terima dari Pak Basri, ya mari terus kita menggalang masyarakat kita yang memang sebetulnya mereka
membutuhkan pertolongan itu dari kita, cuma mereka belum paham. Tidak bisa hari ini kita bicara langsung jadi. Tidak segampang kita balik telapak tangan. Tapi ini butuh proses. Kalau hari ini kita ajak belum, ya mungkin besok dan seterusnya kita ajak. Saya percaya bahwa satu saat mereka akan tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Karena memang orang bilang, sudah, seperti tadi Bu Tarigan bilang, sudah kamu dulu berhasil baru saya ikut. Padahal keinginan kita ini ya biar kita sama-sama berhasil. Jadi saya pikir kita terus setia untuk memberikan informasi-informasi yang kita sudah dapat dari program ini ke ya terutama keluarga kita, kenalan-kenalan kita, terus ke masyarakat-masyarakat yang memang mereka sangat membutuhkan pertolongan itu. Jadi saya pikir itu yang saya informasikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Mari kita terus berjuang merangkul sekian banyak orang sehingga kita sama-sama sukses dan kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta atas kesempatan Amin. yang diberikan kepada saya. Ya, baik Pak Nerius, terima kasih. Luar biasa. Eh, Pengalaman yang luar biasa. Memang betul ya, kadang-kadang kita itu terjebak dengan satu hal yang seolah-olah baik. Karena memang kita sendiri nggak mengerti yang seperti apa. Itulah yang tadi dikatakan di buku bijak, karena hidup ini adalah misteri, gitu ya. Jadi Ya. perlunya pimpinan Tuhan. Baik, ada yang lain? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Ada Mam Lili. Oke, Bu Guru Elizabeth Patampang. Iya, mari Oke, Indo. oke, terima kasih. Saya juga pengalamannya hampir sama dengan Ibu Pendeta Tarigan tadi. Jadi awalnya saya ikut, itu saya sebenarnya tidak tertarik. Dan kebetulan ada teman guru yang terus cerita-cerita, tapi saya sambil main game. Jadi saya tanya, kalian bisnis apakah? Tapi terus kayaknya tidak mau terus terang bisnis apa ya. Jadi terus akhirnya di prospek lah teman saya itu saya dengar ini apa? Terus dia bilang, Mem ikut sudah hanya 350.000 saja mau uang belanja 350.000 itu anggap saja satu kali belanja ke toko tidak ada artinya. Jadi saya pikir-pikir, oh iya ya 350.000 saja tidak ada artinya gitu. Jadi tadinya saya mau bergabung iseng-iseng aja karena pingin lihat dulu teman yang ini apa sukses atau tidak gitu. Tapi begitu memilih datang ke sekolah, apa prospek teman yang satu itu akhirnya kok kayaknya tertarik juga karena saya juga sudah ada beberapa bisnis yang saya ikuti tapi tidak saya tertarik seperti ini makanya saya penasaran pingin ikuti terus jadi ya mudah-mudahan ini cara Tuhan saya tidak menyesal ikut ini dan saya juga berusaha untuk bisa menjadi saluran berkat buat orang lain gitu loh barangkali itu saja sedikit terima kasih mohon bimbingannya terus. Terima kasih Bu Guru Elizabeth dan segera akunnya di yes kan ya Bu. Iya, karena Supaya kemarin itu belum belum mengerti, jadi makanya saya ulur-ulur aja terus waktunya. Padahal oh, tadi seperti Bu Tarigan bilang, Iya, masih. tadi Iya. karena belum belum paham betul, makanya saya ulur-ulur untuk belum masukkan anak-anak saya gitu. Tapi semoga siap Bu Guru, besok, hari Senin nanti besok saya ke sekolah lagi Bu Guru. siap siap. Oke, Iya, terima Lebih cepat, kasih lebih ya. baik. iya Iya betul betul betul. betul. Amin amin. Malam Om. Silakan Pak Ardi. Wah ini Toraja ketemu Ah, Toraja malam ini ya, benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Silakan sa- lanjut Pak ah, Ardi. saya hanya mau memberikan motivasi buat Ibu Patampang tadi ya. Kebetulan kan satu suku ya. Ibu Ya betul. Elizabeth, iya. Betul. Ya Jadi Ibu jangan ragu mengerjakan bisnis ini. Saya juga awalnya tidak percaya, tapi ketika saya pelajari terus dan selalu bertanya-bertanya ke yang lebih tahu, akhirnya saya dalami begitu bahwa memang bisnis ini sangat baik. Eh,
sangat akan menolong kita ke depan, khususnya di dalam apa namanya, untuk kehidupan kita ke depan, untuk biaya hidup ke depan. Itu kan kita tahu bahwa perekonomian sekarang ya dan ke depan ini mungkin tidak baik-baik saja, makanya kita perlu untuk mempersiapkan hal itu. Dan disinilah tempatnya. Jadi Ibu tidak usah ragu, sampaikan kepada semua orang, khususnya masyarakat kita. Banyak di Jayapura masyarakat untuk di tempat sampaikan, Bu. Iya, terima kasih, itu saja. Baik, terima Terima kasih kasih, Pak Mom. Erdi. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Kita akan lanjutkan Zoom kita nanti hari Senin. Kita akan buat segmen seperti ini ya, tanya jawab dan kemudian juga ada hal-hal yang boleh menginspirasi setiap kita karena masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda di lapangan yang berbeda pula. Kita juga berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, pastinya juga akan memperkaya kita, wawasan kita, mindset kita sehingga kita semakin hari juga memiliki pengalaman yang banyak gitu ya. Sehingga apapun yang terjadi, kita juga boleh belajar dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan kita. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri Zoom pada malam hari ini dengan dipimpin doa oleh Ibu Tarigan dan setelah Zoom ini Bapak Ibu boleh mengikuti Zoom nasional tanya jawab yang hari ini saya kurang tahu dipimpin oleh Bapak Dirut kita atau oleh leader yang lain. Dan doakan juga untuk Bapak Wakil Direktur kita Pak Darmawan supaya lekas sembuh. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Silakan Bu Tarikan untuk pimpin kita dalam doa. Pak Oke, Dirut dan Pak Bapak Roy. Ibu. Ya, oke Bapak Ibu Bagaimana kita Pak Denny? Pak Dirut dan Pak Roy nanti. Oh siap, Bapak Ibu nanti yang pimpin segmen tanya jawab di Zoom nasional ini Bapak Dirut ya, Pak Basri dengan Pak Roy. Silakan Bu Tarigan. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin secara Nasrani, ya Bapak Ibu sesuai dengan agama masing-masing. Mari kita satukan hati kita menghadap Sang Pemilik langit dan bumi beserta isinya. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berada di dalam ruang Zoom ini, Indonesia bagian timur Tuhan, yang kami berada di room ini, di ruang Zoom ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup ini bukan satu kebetulan, tapi memang Tuhan yang merancangkannya sehingga boleh jadi dan sehingga boleh ada. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami telah belajar buku bijak Tuhan dan berbincang-bincang tentang kemajuan daripada PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Kami sungguh bersyukur Tuhan dibimbing, diarahkan kerohanian kami untuk boleh menggapai satu kesuksesan yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan PT Kreasi Lima Pilar Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalamnya kami percaya Tuhan ambil alih semuanya karena kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatunya ada. Dan Tuhanlah yang mengizinkan PT Kreasi Lima Pilar Indonesia terbentuk dan memiliki satu aplikasi yaitu aplikasi air dan My Daun Mall dan juga dengan aplikasi kerannya. Tuhan, semuanya kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan semuanya tujuannya untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia hidup di dalam kemakmuran secara finansial dan juga membuat seluruh masyarakat Indonesia takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, Indonesia dimerdekakan secara rohani dan Indonesia dimerdekakan secara finansial. Menjadi masyarakat Indonesia yang hidup di dalam kemakmuran yang tujuannya adalah surganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Direktur Utama kami Bapak Basri Susanto dan juga Tuhan Wakil Direktur Pak Darmawan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggerakkan seluruh kehidupan mereka agar tujuan yang dicapai, tujuan yang dirancangkan boleh tercapai Tuhan. Begitu juga dengan Pak Andi juga
Pak Andi Kristian yang saat ini juga sedang dalam keadaan lemah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya sehingga dia boleh pulih, boleh sehat kembali. Karena kami Tuhan membutuhkan motivasi-motivasi dari beliau. Dan juga Bapak Roy Tuhan, berkatilah setiap rencana-rencananya dan semua nasihat-nasihat dan ujangan-ujangan ilmu-ilmu yang dia berikan Tuhan boleh berdampak untuk seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh masyarakat Indonesia boleh bergabung ya Tuhan. Semuanya tujuan kami Bapak untuk merdeka dan bersama-sama Tuhan eh, memiliki penghasilan tetap di sepanjang usia kami. Dan tujuannya adalah Tuhan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan para member yang ada di seluruh Indonesia, para leader, orang tua, Kane, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ada saat ini dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke luar negeri, biarlah Tuhan yang mengambil alih Tuhan agar boleh mulut kami ini Bapak boleh terbuka berbicara kepada setiap orang untuk menyampaikan kabar baik ini bagi setiap orang agar semua orang mendengar Tuhan, berikan kepekaan, berikan hikmat pengertian bagi setiap yang mendengar dan kami yang berbicara Tuhan, agar ada satu frekuensi kesinambungan antara pembicara dan orang yang diajak berbicara sehingga mereka boleh memahami Tuhan dan mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami menjadi satu kelompok pembeli setia di dalam aplikasi air ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Indonesia ke dalam tangan-Mu, biarlah Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan juga sebentar ada Zoom lagi di jam 7 seperempat Tuhan, biarlah Tuhan yang ambil alih agar berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan PT Kreasi Lima Pilar Indonesia diambil alih oleh Tuhan sendiri dan Tuhanlah yang menggerakkannya. Karena kami tidak mengerti apapun Tuhan tanpa penyertaan Tuhan. Maka kami serahkan juga malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati lindungi kami semua Tuhan. Agar kami boleh tidur nanti pada jam tidur kami boleh tidur dengan nyenyak, tidak dikejutkan apapun, dapat bangun kembali esok hari dalam keadaan sehat. Dan kami boleh bekerja, melakukan setiap aktivitas kami kembali esok hari, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah malam kita pada hari ini untuk wilayah timur. Saya mengucapkan terima kasih untuk para sumber yang boleh ikut hadir dan terima kasih untuk para leader yang boleh mendampingi, untuk Pak Asman, untuk Ibu Linda, untuk Pak Denny, Bu Tarigan terima kasih dan kita terus berjalan bersama-sama, boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dan apa yang kita kerjakan boleh kita kembalikan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, salam hormat saya, Terima salam lima kasih. miliar, dan Selamat salam malam. 5 miliar. Selamat malam. Malam. God bless you all. Ya, Selamat sukses malam. selalu.